Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Sengaja kami mengambil setting seperti ini. Kami ingin menunjukkan bangku-bangku gereja. Pasti Bapak Ibu ingat akan ini. Dan sekarang ini selama kurang lebih 1 bulan kosong. Dan ini entah kapan akan segera Bapak Ibu duduki lagi. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap rindu untuk menduduki bangku-bangku yang ada ini nanti dalam suasana yang sudah mereda. Sekali lagi, selamat menikmati ibadah bersama-sama. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana ibadah keluarga di rumah masing-masing, kita boleh bersyukur bersama-sama karena kita boleh bersekutu, kita boleh beribadah dalam ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk boleh mengambil saat tenang, untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hidup, Raja yang mulia, Tuhan yang menjadi juru selamat kita, Raja damai, Gembala agung kita. Mari kita semua untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Yesus. Terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan 4, kemudian ayat 17 sampai dengan 18. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan mengawali, kemudian jemaat akan meneruskan dan demikian seterusnya kita baca. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apapun yang menimpa kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus terus beserta dengan kita. Tuhan yang memimpin aku. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami, dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama dalam keluarga kami masing-masing, bersekutu, berbakti kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Engkau boleh sungguh-sungguh menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini. Kami mau datang dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun untuk setiap dosa, pelanggaran yang kami buat yang mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau pimpin kami semuanya ya Bapa, boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai, dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, doa-doa yang kami naikkan, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, semuanya itu boleh menolong kami untuk terus bertumbuh dalam kasih kami, dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan pembacaan silih berganti yang diambil dari pembacaan silih berganti nyanyian pujian nomor 48. Diambil dari kitab Matius, Yohanes, dan juga kitab Ibrani. Kita akan bacakan secara silih berganti, saya akan mengawali terlebih dahulu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pada masa-masa sekarang ini, ketika ada krisis yang terjadi di negara kita, bahkan di dunia ini, mungkin kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, atas bangsa kita, atau bagi dunia ini. Tapi mari kita terus percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, mari kita terus pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Hatiku percaya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ibadah ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau lakukan kepada kami, mengucap syukur atas berkat-berkat yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami, mengucap syukur atas kondisi kesehatan kami, mengucap syukur atas keluarga kami, sanak saudara kami, mengucap syukur atas semua hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Dan sekarang ya Tuhan,
kami berdoa dengan hati yang percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas seizin Tuhan. Hatiku percaya bahwa hidup ini adalah ada di tangan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Apalagi ya Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, situasi di mana kami semua belum diizinkan untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja, tapi kami diperbolehkan hanya berbakti di rumah. Tuhan, kami menyerahkan saat-saat seperti ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Tuhan beri ketabahan kepada kami, sehingga kami tetap setia kepadamu, sekalipun kami tidak bersekutu dengan teman kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terlebih ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh anggota gereja, simpatisan gerejamu ini. Kiranya Tuhan akan terus membentenginya dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya benteng kuasa-Mu itu membentengi anak-anak-Mu semuanya akan terhindar dari berbagai macam ancaman yang ada, khususnya virus corona yang sekarang bertebaran, bertaburan di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan para dokter, para perawat yang bertugas secara khusus, secara maraton di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka bekerja untuk dapat melayani masyarakat yang terindikasi kena virus corona ini. Tuhan menyertai, memberikan semangat kepada mereka, tetap jiwa melayani ada pada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lindungi mereka semua ya Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang bersentuhan secara langsung dengan penderita yang ada sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang sudah positif kena virus corona. Tuhan akan memberikan ketabahan, semangat untuk dapat melewati perjalanan terserang penyakit itu dengan penuh penyerahan kepada Allah. Dan pada saatnya Tuhan akan menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami prihatin ada beberapa di antara bangsa kami yang gugur, meninggal oleh karena penyakit virus yang ada ini. Tuhan beri kekuatan, penghiburan, ketabahan pada keluarga yang ditinggalkan. Kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, badai akan segera berlalu. Karena itu Tuhan akan menyertai kami semua. Anak-anak-Mu yang sakit, baik di rumah sakit, maupun yang masih dalam aktif bekerja, Tuhan menolong, menyertai, dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami ingatkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, yang karena situasi sekarang ini harus belajar di rumah masing-masing, melalui sistem pembelajaran daring, melalui belajar jarak jauh, biarlah dengan penuh semangat anak-anak kami, cucu-cucu kami dapat belajar. Terima kasih ya Tuhan, dengan tidak mengurangi kemampuan anak-anak kami untuk dapat menyerap ilmu yang harus dimilikinya. Terlebih mereka yang harus menghadapi ujian yang menurut informasi juga harus menggunakan sistem daring itu. Atau mungkin dengan cara yang lain sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tuhan menyertai supaya dapat menyiapkan diri dengan baik, mengikuti dengan baik, dan pada akhirnya akan dapat menyelesaikan dengan baik pendidikannya, baik naik kelas maupun harus lulus dan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, apapun itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turut serta, campur tangan. Tuhan turut serta menolong supaya persoalan kami, persoalan keluarga kami akan dapat terselesaikan dengan baik. Dengan cara-cara yang rohani, kami mampu menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan.
sertai supaya berkat-Mu melimpah melalui keseluruhan rangkaian ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita boleh terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengingat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa rahmat-Nya selalu baru bagi kita setiap hari. Kita akan bersama-sama memujikan mulia setia-Mu. Memberi terambil dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, sekalipun dalam masa-masa sulit yang sedang kami alami saat ini. Tuhan, ada musibah yang terjadi, ada pandemi yang terjadi di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kami. Apa yang kami perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, Kau juga boleh terus menolong kami untuk boleh senantiasa memberi dengan sukacita. Kami boleh dengan berbagai cara melakukan pemberian-pemberian, persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan melalui gereja ini. Dan bahkan Tuhan juga boleh pakai kami untuk boleh menyalurkan kasih, berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, bagi mereka yang mengalami kesulitan. Terima kasih ya Allah, biarlah Engkau juga akan terus memberkati gereja ini. Panitia keuangan yang boleh mengelola
keuangan gereja kami, supaya semuanya ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan 3 ayat yang menjadi dasar firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, yang diambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Radik Irianto dengan judul Ketika Iman Diuji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-5 tahun 2020, bulan Mei. Tema kita untuk bulan Mei ini adalah mengalahkan rasa takut dengan iman. Yang diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Rasanya tema ini tema yang tepat untuk kita semua dalam menyikapi situasi yang ada pada masa sekarang. Sehingga tujuan kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan selama sebulan ini, kita makin meyakini bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Bahwa Tuhan adalah terang hidup kita. Dan kita tidak akan ditakutkan oleh perkara-perkara yang akan terjadi dalam diri kita. Karena Dia menerangi kita dan Dia membentengi kita semuanya. Sedangkan untuk minggu pertama di bulan Mei ini, tema kita adalah ketika iman diuji. Diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu.
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan. Kami membuka hati roh kami untuk kebenaran firman-Mu itu. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk melayani-Mu, menyampaikan firman ini, hamba-Mu berserah. Kekurangan yang ada Tuhan tambahkan. Kelemahan yang ada Tuhan kuatkan. Sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang ketika iman diuji, itu berarti ada ujian. Tahukah saudara bahwa yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang kita terima dengan tujuan menguji kita, menguji mutu kita. Apakah kita memiliki ketulenan iman itu? Apakah kita memiliki kecakapan iman itu? Apakah kita memiliki ketahanan akan iman itu? Jadi, ujian iman akan menguji seberapa kuat, seberapa tulen, seberapa tahan, seberapa cakap iman kita. Dan ujian itu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan bahkan di sepanjang hidup kita, setiap saat menghadapi ujian. Anak TK mau masuk SD, ada seleksi ujiannya. Anak SD mau masuk SMP, ada seleksi ujiannya. Anak SMP mau masuk SMA, anak SMA mau masuk perguruan tinggi, bahkan mau mendapatkan pekerjaan, melamar pun ada seleksinya. Setelah bekerja, untuk naik pangkat pun ada ujiannya, ada seleksinya. Setelah semakin besar, kita ingin mendapatkan pasangan hidup, teman hidup, ada kriteria-kriteria yang menjadi seleksi yang akan kita ambil. Saudara, sepanjang hidup kita tidak akan lepas dari yang namanya seleksi atau ujian itu. Persoalannya sekarang adalah bagaimana tatkala seleksi itu ada, tatkala ujian itu ada, bagaimana sikap kita. Mari kita akan belajar dari tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu bapa dari segala orang beriman, yakni Abraham. Bapak Ibu, Abraham dengan jelas mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat istimewa. Oleh karena anak yang sangat dikasihinya, Ishak, anak yang dirindukan dan didapatkannya setelah usianya berumur 100 tahun. Oleh Allah diperintahkan supaya dikorbankan. Saudara, ini adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat menyentuh hati. Peristiwa yang sangat menegangkan hati Abraham. Maaf Bapak Ibu. Kalau kita sekarang mendengar cerita tentang Abraham mengorbankan anaknya Ishak, tidak terlalu banyak terpengaruh, tidak merinding. Mengapa? Kita sudah tahu endingnya. Tapi sudah bayangkan kalau
Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi Abraham waktu itu yang tidak tahu endingnya bagaimana. Anak yang sangat dikasihinya, yang dapat diperolehnya pada saat dia umurnya sudah 100 tahun. Pada masa anak-anak itu oleh Tuhan diperintahkan supaya dikorbankan. Saya yakin hati Abraham sangat sedih sekali. Hati Abraham sangat tegang sekali. Bagaimana harus melakukan semuanya ini. Tapi Bapak Ibu, memang benar. Abraham adalah bapa segala orang beriman. Dia menjadi teladan yang baik dalam menyikapi pada saat dia menghadapi ujian seperti itu. Bapak Ibu, mari kita lihat. Apa yang dilakukan Abraham dalam menghadapi ujian seperti itu. Saya mencatat sekurang-kurangnya ada 2 hal yang dilakukan oleh Abraham di dalam menyikapi ketika dia diuji. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, menerima sekalipun tidak memahami. Menerima sekalipun tidak memahami. Bapak Ibu, saya mengambil beberapa ayat yang dari kitab Kejadian, karena kisahnya waktu itu terjadi dalam kitab Kejadian. Mari kita akan lihat, dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22, ayat 1 dan 2. Coba dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, saya membayangkan pada waktu itu hati Abraham hancur, hati Abraham remuk mendengarkan perintah dari Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang sangat dikasihi ini, sebagai korban bakaran. Pasti di dalam hatinya, pasti di dalam batinnya, dalam diri Abraham berkecamuk. Taat. Melakukan yang diperintahkan Tuhan atau tidak. Disinilah Abraham, walaupun hatinya merasa berat, sedih, hancur, tidak memahami apa maksud daripada rencana Tuhan. Di balik perintahnya untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Tapi hebatnya Abraham, dia menerima ujian itu sekalipun tidak memahaminya. Dia menerima sekalipun tidak memahami mengapa Tuhan memerintahkan itu kepada dirinya. Saudara, seorang bapak gereja yang hidup pada abad yang ke-4, namanya Yohanes Chrysostomus. Dia mengatakan dalam peristiwa ini, bahwa perkara-perkara Allah nampak seperti saling bertentangan. Iman berlawanan dengan iman, perintah berlawanan dengan janji. Memang benar, kalau kita memperhatikan bagian ini, nampaknya perintah dengan janji ini bertentangan. Janji Tuhan bahwa anak keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi sekarang disuruh menjadikan dia sebagai korban bakaran. Seolah ini bertentangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan, Abraham, dia
menerima, taat, sekalipun dia tidak memahaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bagian penting di dalam kita menjalani hidup ini. Ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan, seleksi demi seleksi yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman hidup kita membuktikan banyak hal yang terjadi. Terkadang kita tidak memahami, kita tidak mengerti apa yang direncanakan Tuhan terhadap firman yang diberikan kepada kita. Apa yang direncanakan Tuhan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Contoh konkret, sekarang ini Bapak Ibu, kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan terhadap mewabahnya virus corona yang begitu luar biasa di seluruh penjuru dunia ini. Kita tidak memahami, tetapi kita harus menerima, kita harus taat. Semuanya ini Tuhan izinkan terjadi. Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami bersama. Maka kita harus meneladani Abraham. Sekalipun kita tidak memahami, sekalipun kita tidak mengerti, kita terima apa yang ada ini. Supaya kita dapat merasa tenang. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Pelajaran berharga dari Abraham saat ujian datang kepadanya. Dia menerima sekalipun tidak memahaminya. Bagian yang kedua Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya dari bagian yang pertama tadi. Ketika Abraham diuji. Yang pertama tadi dia menerima sekalipun tidak memahami. Yang kedua, ketika Abraham diuji, ia menjalani ujian itu. Dan pada saat menjalani ujian itu, dia memperoleh jalan keluar. Bapak Ibu, memang bukan perkara mudah menjalani sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak dipahaminya, yang tidak dimengertinya, dan atau bahkan mungkin bertentangan dengan kata hatinya, bertentangan dengan keinginannya. Susah untuk melakukan itu. Tetapi Abraham melakukannya. Dan pada saat melakukannya itu, seolah dunia ini menjadi gelap. Oleh karena apa yang diimpikan, apa yang dirindukan, menjadi bangsa yang besar keturunannya nanti, akan sirna gara-gara dia melakukan perintah Tuhan itu. Seolah gelap, tidak ada terang sedikit pun yang akan menyongsong hidupnya. Tapi Bapak Ibu ingat, Abraham sekalipun berjalan dalam kegelapan, dia tidak gentar. Dia tetap taat, dia tetap menjalaninya ujian itu dengan penuh ketulusan. Lalu di dalam ayat firman Tuhan itu, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kejadian pasal 22, ayat yang ke-11, lihat, ini sesuatu yang istimewa yang Tuhan lakukan pada saat dia menyaksikan Abraham, anaknya itu memberikan yang terbaik untuk melakukan perintahnya. Lihat, ayat yang ke-9, saya akan bacanya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya anaknya, Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu.
di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saya yakin Abraham waktu melakukan semuanya itu tidak sesemangat saya menyampaikan khotbah ini. Pasti Abraham dengan sedikit, bukan sedikit, Abraham dengan penuh kesedihan, dia mengikat Ishak anaknya, taruh di atas mezbah, mengambil pisau. Hatinya hancur pada saat pisau ini hampir mendekati leher Ishak. Tetapi saudara, pada saat pisau itu semakin dekat dengan leher Ishak, sayup-sayup terdengar suara Tuhan melalui malaikat yang mengatakan, ada di dalam ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kegelapan yang ada, yang dijalani Abraham saat dia siap untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya, seketika itu berubah total menjadi terang benderang. Oleh karena malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan engkau bunuh anakmu. Saudara, hatinya seperti diguyur air pure dengan penuh semangat dia. Dia menggerakkan seluruh badannya dan dia menoleh dari mana arah suara itu. Dan pada saat dia menoleh, dia melihat di sana ada yang namanya seekor domba jantan sedang terlilit belukar yang ada tanduknya, sehingga lalu dia diambil, kemudian diikat dan dijadikan sebagai pengganti anaknya itu. Saudara, peristiwa ini menunjukkan dengan jelas bahwa saat Abraham dengan rela menjalani, mentaati perintah Tuhan, sekalipun buntu, sekalipun gelap, tapi di sana ada terang yang Tuhan berikan. Amin, Bapak Ibu. Saya membayangkan pada waktu peristiwa itu terjadi, Abraham dari hatinya yang penuh dengan pusing berat, seketika itu setelah mendengar informasi dan suara malaikat Tuhan itu, dia langsung segar, pusingnya hilang, dan semuanya semangat kembali muncul. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu dan Saudara, saat kita menjalani ujian itu, seberat apapun, jalan keluar sudah Tuhan siapkan bagi kita. Seberat apapun, segelap apapun, kalau kita mau menjalaninya, maka di sana titik terang itu kecil, tapi makin membesar, dan saat itulah kita bisa merasakan, inilah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Memang benar apa yang dilakukan Abraham itu. Kita bisa belajar dari dia. Terkadang menghadapi suatu pencobaan, menghadapi suatu ujian, kita enggan untuk menjalaninya. Kita tidak mau melewati ujian itu. Akhirnya kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya karena kita tidak mau menjalaninya. Tapi Abraham memberikan contoh kepada kita. Saat dia menjalani ujian itu, maka jalan keluar Tuhan berikan kepada kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu pernah mendengar istilah Yehova Sireh? Itu artinya Tuhan menyediakan, Tuhan menyiapkan. Di tempat di mana Abraham menemukan domba jantan yang akhirnya diambil dan dijadikan pengganti anaknya yang akan dikorbankan itu, disitulah Tuhan menampakkan itu Yehova Sireh. Tuhan menyediakan. Di saat yang paling kritis dalam hidup Abraham, Tuhan datang dan menyiapkan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menghadapi suatu peristiwa, suatu ujian, suatu pencobaan yang begitu kuat, yang begitu menekan, sehingga kita merasa berat, merasa tidak kuat untuk menanggung semua itu. Semuanya gelap. Semuanya tertutup jalan keluar yang ada. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan adalah terang kita. Oleh karena Tuhan adalah kota benteng kita. Dalam keadaan kita merasa buntu, Tuhan akan datang dengan secercah sinar yang akan menyinari kita. Yang akan menuntun kita berjalan di jalan yang terang. Tuhan menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita, Tuhan akan siapkan. Kalau kita mau menjalani ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Terimalah ujian itu dengan penuh ketaatan. Sekalipun kita tidak memahaminya. Terimalah ujian itu dengan penuh kesungguhan. Sekalipun sulit kita untuk mengerti mengapa Tuhan berikan itu. Tapi ingat, di balik semuanya itu, Tuhan berikan yang luar biasa. Di sini Bapak Ibu, kita dapat mengetahui kekuatan iman yang luar biasa. Sesuatu yang tidak diketahui tadinya, sesuatu yang diharapkan menjadi sesuatu yang buram oleh karena dia mengalami peristiwa yang sangat-sangat menekan itu. Tetapi oleh karena imannya, ujian itu menjadi terluputkan. Dia lolos menghadapi ujian itu. Dan dia dikenal sebagai Bapa orang beriman. Bapak Ibu tahu apa yang menjadi alasan Abraham melakukan semuanya itu. Dia menerima sekalipun tidak memahami, dia menjalani, akhirnya mendapatkan jalan keluar. Yang dia menjadi dasar utama adalah Ibrani pasal 11 tadi. Ayat yang, silakan perhatikan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-19. Saya sangat-sangat tersentak dan begitu terberkati dengan ayat ini. Lihat. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham punya keyakinan yang kuat. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia dapat membangkitkan orang dari kematiannya. Sehingga Ishak nanti kalau sudah saya bunuh, saya jadikan korban bakaran, mati. Maka kekuasaan Tuhan mampu untuk menghidupkan kembali Ishak. Imannya yang luar biasa bukan? Ini iman yang luar biasa. Yang ada dalam pikiran Abraham pada waktu itu hanya Ishak mati, dibunuh, jadikan korban bakaran. Dan Tuhan akan membangkitkan kembali. Ini adalah iman yang luar biasa. Benar. Seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari. Pada kesempatan yang indah ini. Di awal bulan Mei. Saya ingin mendorong kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara belajar dari Abraham
ketika kita diuji. Ketika ujian itu datang, apa yang harus kita lakukan? Mari kita meneladani Abraham. Yang pertama, dia menerima sekalipun tidak memahami. Yang kedua, dia menjalani ujian itu dengan penuh ketulusan. Dan di saat dia menjalani ujian itu, jalan keluar Tuhan bukakan. Bapak Ibu, mari. Seberat apapun, segelap apapun hidup saudara, oleh karena ada pencobaan yang terjadi dalam diri saudara, oleh karena ada ujian yang begitu berat yang harus saudara hadapi, ingat, tetaplah terima itu, sekalipun kita tidak memahami. Jalani pencobaan itu, ujian itu. Di saat menjalani ujian itu, Tuhan akan tunjukkan jalan keluarnya. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita semakin kuat iman kita. Iman kita akan memiliki mutu yang semakin baik kalau kita mau meneladani apa yang dilakukan Abraham ketika dia diuji. Mari kita tunduk kepala Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita sekarang. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami. Dan pengalaman Abraham dalam menghadapi ujian, memberi teladan istimewa bagi kami. Supaya kami tetap menerima ujian sekalipun kami tidak memahaminya. Supaya kami rela untuk menjalani ujian itu dengan keyakinan Tuhan pasti membuka jalan keluarnya. Melalui kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, biarlah iman kami teruji dengan benar. Sehingga jelas nampak mutu iman kami, ketahanan iman kami, ketekunan, keuletan iman kami nyata. Dengan demikian kami akan layak disebut sebagai orang-orang beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami makin menikmati betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Melalui cara-cara istimewa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Mohon ampun ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya bisa menerima hal-hal yang menyenangkan saja. Kami meragukan kuasa Allah pada saat kami menerima sesuatu yang menekan kami. Dan sekarang kami baru sadar. Pengalaman Abraham lah yang menyadarkan kami. Bahwa dalam keadaan menyenangkan maupun tidak menyenangkan pun, ada rencana besar Allah bagi kami. Karena itu, beri kepada kami ya Tuhan, menjadi seperti Abraham pada masa sekarang ini, dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup kami, berbagai macam tekanan hidup kami, dan bahkan ancaman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan nyanyian undangan El Sade dari suplemen nyanyian pujian nomor 693. Pada saat lagu ini kita nyanyikan bersama-sama, silakan Bapak Ibu merasakan sungguh-sungguh Tuhan memberikan kekuatan pada Bapak Ibu dan Saudara, dan Tuhan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang Bapak Ibu dan Saudara alami sekarang ini.
musik terus mengalunkan lagu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan tunduk kepala dan berdoalah kepada Tuhan. Lihat dari dalam diri sendiri, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengalami suatu tekanan, pencobaan, ujian pada saat ini? Apakah ujian ringan, sedang, maupun berat? Apapun kualitas ujian itu, terimalah. Sekalipun saudara tidak bisa mengerti mengapa harus menghadapi ujian itu, yakinlah bahwa pada saat saudara menjalani ujian itu, Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Berdoalah kepada Tuhan, sampaikan persoalan saudara, sampaikan masalah saudara, sampaikan pergumulan saudara, ujian saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi ujian saudara. Dia mengerti, Dia menuntut kepada kita supaya kita berserah dan menjalani penuh dengan keikhlasan. Maka Dia akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar yang terbaik akan dosa-dosa kita, akan masalah dan pergumulan kita. Mari kita sekali lagi nyanyikan lagu ini untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. El Shaddai. Bapa Surgawi, sungguh Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar, Allah yang mampu menolong kami setiap anak-anak-Mu untuk melewati setiap ujian yang ada, sehingga jalan keluar Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu begitu nyata bagi kami. Kami telah melewati ibadah pagi ini dengan sejuta berkat. Dan biarlah itu memberikan kelegaan kepada kami. Dan sebentar ya Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Dan kami akan melanjutkan tugas kami, aktivitas kami yang lain. Kiranya apapun yang menjadi aktivitas kami hari ini, kami percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu membentengi kami, menyinari kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, menjaga, melindungi, menjauhkan kami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari segala rintangan, mara bahaya yang ada, sehingga kami mampu melewati semua penuh dengan kebersamaan dengan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan bersahabat sebentar. Tuhan memberkati kita semua.